Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan segala puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Zat yang hanya Dialah semata patut diibadahi oleh segenap hambanya di muka bumi ini. Tidak ada sekutu baginya. Yang melimpahkan kepada segenap manusia berbagai nikmat dan juga karunia-Nya. Nikmatnya yang begitu indah pada pagi hari ini, la yadzuquha illa man dzaqaha, tidak ada yang dapat merasakannya kecuali orang yang menikmatinya, yaitu nikmatul ibadah. Kita salat menghadap Allah di pagi buta, menundukkan hati, menghadapkan jiwa, fokus menghamba kepadanya, membaca zikir, mengingatnya, berdoa kepadanya, mendengarkan kalimat-kalimatnya adalah hal yang terindah di dalam hidup seorang hamba, yang dengannya Allah mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwanya. Tidak semua orang Allah bangunkan di pagi hari ini dan merasakan nikmat ibadah kepada Allah. Di kota Surabaya ini entah berapa juta jiwa yang sekarang masih terlelap di dalam tidurnya, tidak merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah.
Namun bagi orang-orang yang beriman, di pagi buta seperti ini, ibadah jauh lebih nikmat dibandingkan terlelap tidur di atas kasur. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa membukakan hati kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepadanya, menikmati setiap waktu yang Allah berikan dengan menundukkan diri kepada Allah dan menghamba kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidupku dan matiku hanya milik Allah Rabbul Alamin. Semoga salawat dan salam senantiasa juga tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Imamul Anbiya wat Tauhid, orang yang paling harus kita cintai di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat. Sebagaimana biasanya pada pekan yang kedua, hari Ahad setelah sholat subuh, kita akan membaca surat-surat pendek yang ada di akhir Al-Quran pada juz yang ke-29. Kita masih di surat yang sama seperti pertemuan yang sebelumnya, yaitu surat Al-Qalam. Nah, kita sampai pada surat yang ke-34. Benar ya? Nah, siapa yang masih ngantuk? Silahkan untuk membaca, kita ingin mendengarkan. Ada mic-nya enggak? Ini katanya Pak Daru di bulan lalu, Ustadz masih banyak yang ngantuk kalau kajian pagi. Gimana caranya? Sehingga saya sebulanan ini berpikir gimana caranya supaya enggak ngantuk. Jadi kajiannya barangkali bisa dibuat lebih interaktif ya, supaya menghilangkan rasa ngantuk. Masalahnya kalau kita kepingin tidur lebih enak di kasur, jangan di tempat kajian, malah tersiksa di tempat kajian, kan nggak leluasa. Nah, siapa yang baca? Ya, silakan. Sing banter, yang banter. Biar yang ngantuk jadi seger balik. Surat Al-Qalam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nggak usah pakai baca bismillah kalau di akhir. للمتقين عند ربهم جنات النعيم. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhan mereka. Itu megang terjemahannya enggak? Itu ada terjemahannya? Ada juga. Oh ya, silakan. Lanjut. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa atau orang kafir? Malakum kaifa tahkumun. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Am lakum kitabun fihi tadrusun. Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari? Inna lakum fihi lama takhayyarun. Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Inna lakum lama tahkumun. Atau apakah kamu memperoleh janji yang dibuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat bahwa kamu dapat mengambil keputusan? Lanjut. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Annahum syuraka falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar. Baik. Kalau kita membaca Al-Quranul Karim, bukan dimulai dari awal surat seperti sekarang ini kita mulai dari ayat ke-34, maka tidak perlu membaca Al-Basmalah, cukup dengan Al-Isti'adzah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita membaca Al-Basmalah kalau kita mulai dari awal surat, karena Al-Basmalah pada setiap awal surat itu adalah bahagian dari Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memisahkan antara satu ayat, satu surat dengan surat yang lainnya. Dan ini sudah pernah kita bahas. Kecuali di dalam Al-Quran itu ada satu tempat yang antara satu surat dengan surat yang berikutnya tidak ada Al-Basmalah. Surat apa? Hah? At-Taubah. Ya, surat At-Taubah. Nah, kenapa tidak diletakkan di awal surat At-Taubah Al-Basmalah?
Pendapat yang paling kuat sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, karena memang demikianlah diturunkan. Al-Quran ini dibukukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi. Oleh karena itu, kalau kita membaca Al-Quranul Karim dimulai dari pertengahan surat, maka tidak perlu membaca Al-Basmalah. Cukup mengucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian baca ayatnya. Baik. Kecuali kalau kita memulainya dari awal surat, maka barulah kita mengucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Allah mengatakan pada ayat yang ke-34, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa surga-surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi Rabb mereka. Di sini Allah tabaraka wa taala berpindah membicarakan tentang orang-orang yang bertakwa kepadanya, bahwa mereka akan memperoleh surga-surga yang penuh dengan nikmat di sisi Allah tabaraka wa taala. Setelah sebelumnya Allah berbicara tentang para pemilik kebun yang ingkar dan durhaka kepada Allah. Ya, sebagaimana yang kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya, Allah tabaraka wa taala menghancurkan kebun mereka. Ya. Sehingga di pagi harinya ketika mereka akan memanen hasil dari kebun tersebut, yang mereka kira mereka akan menikmati panennya dan mereka tidak akan mengeluarkan sedekahnya untuk seorang miskin pun, ternyata mereka dikagetkan ketika sampai di kebun itu, kebunnya sudah habis. Ya. Diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa asbahat kasarim, ya, kebun itu sudah seperti kebun yang tandus, ya. Nah, yang gosong dan hangus karena dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kedurhakaan mereka kepadanya. Nah, sekarang Allah ingin menggugah perhatian kita. Kalau di pembicaraan yang sebelumnya Allah menyebutkan akibat dari kedurhakaan kepada Allah, ingkar dan durhaka kepada Allah akan membawa kepada malapetaka, kehancuran dan kebinasaan, maka di ayat yang berikutnya Allah ingatkan mengenai orang-orang yang bertakwa kepadanya, taat kepadanya, tunduk kepadanya. Mereka akan mendapatkan taman-taman yang indah penuh dengan kenikmatan, yaitu jannatun na'im. Yang nikmatnya itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Yang nikmatnya itu karena saking indahnya tidak pernah dilihat oleh mata manusia dalam kehidupan dunia ini, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, bahkan terbetik pun di dalam hatinya tidak, karena saking nikmatnya. Nah, sehingga kita diberi dua pilihan oleh Allah.
mau masuk ke dalam golongan yang mana. Ya. Maka masing-masing akan memperoleh apa yang mereka perbuat. Maka kata Allah pada ayat berikutnya, afana ja'alul muslimin kal mujrimin. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang berpasrah kepada Allah kal mujrimin, seperti orang-orang yang berdosa, yang ingkar dan durhaka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dan tentunya ini tidak akan pernah sama. Ya. Dan balasannya akan juga berbeda di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka inilah ajaran Islam yang berbeda banget dengan demokrasi. Islam tidak akan menyamakan suara orang yang bertakwa kepada Allah dengan suara orang-orang yang ingkar kepadanya. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Kata Allah, apakah kami akan menjadikan orang-orang yang berpasrah kepadanya seperti para pendosa? Sementara dalam prinsip demokrasi, suara setiap orang itu sama. Apakah dia orang saleh atau dia orang toleh? Apakah dia bertakwa kepada Allah atau seorang pendosa? Apakah dia seorang alim atau dia seorang yang jahil? Al-muhim kulluhu sawa. Di dalam demokrasi semua hanya punya suatu suara dan nilainya sama. Maka ini adalah salah satu dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan batilnya demokrasi. Karena bagaimana mungkin suara orang-orang yang berpasrah kepada Allah sama dengan suaranya para pendosa, para pelacur, para peminum khamr, para pejudi, para perampok, para garong. Masa sama iya dengan suaranya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah, yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu agama Allah, yang menghabiskan hidupnya untuk menyampaikan agama Allah kepada manusia. Masa ia sama? Ya. Maka Allah katakan selanjutnya di dalam ayat yang berikutnya, malakum kaifa tahkumun. Bagaimana kalian bisa memutuskan seperti ini? Ya. Malakum, kenapa kalian ini, kata Allah, kaifa tahkumun, bagaimana kalian bisa memutuskan seperti itu? Kok menyamakan antara orang-orang yang berpasrah kepada Allah seperti orang-orang yang berbuat dosa? Maka kembali Allah mengingatkan mereka, am lakum kitabun fihi tadrusun. Apakah kalian punya kitab suci yang diturunkan oleh Allah mengenai perkara ini yang kalian mempelajarinya, sehingga kalian berani-beraninya menyamakan orang yang bertakwa, orang yang berpasrah kepada Allah dengan para pendosa itu? Kalian punya hujjahnya? Ada kitab suci yang kalian pelajari yang diturunkan oleh Allah kepada kalian yang ajarannya menyamakan orang-orang yang bertakwa dengan para pendosa? Inna lakum fihi lama takhayyarun. Yang di dalamnya itu ada apa yang kalian pilih, ada apa yang kalian inginkan. Ya. Seperti yang tadi kalian katakan bahwa sama dengan orang-orang yang bertakwa, sama dengan orang-orang yang berdosa. Ya. Apa yang kalian suka, apa yang kalian inginkan ada di dalam kitab suci itu.
Ada kitab suci yang Allah turunkan seperti itu kepada kalian, sehingga kalian seenaknya menghukumi, memutuskan dengan akal pikiran kalian dan hawa nafsu kalian. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah, atau apakah kalian punya sumpah atas kami yang berlaku sampai hari kiamat datang? Innalakum lama tahkumun, sesungguhnya kalian berhak terhadap apa yang kalian putuskan. Artinya pernah enggak ada janji dari Allah, sumpah dari Allah untuk kalian, bahwa kalian berhak terhadap apa yang kalian putuskan itu, bahwa orang yang bertakwa sama dengan para pendosa, sehingga seenaknya kalian berbuat dosa, melanggar syariat Allah, durhaka kepadanya, ingkar kepadanya. Salhum ayyuhum bidzalika za'im, tanyakan kepada mereka wahai Nabi, wahai Rasul, siapa di antara mereka yang bertanggung jawab atas hal itu? Am lahum syuraka, atau mungkin mereka punya sekutu-sekutu. Falyatu bisyurakaihim, maka kata Allah, panggil sekutu-sekutu mereka tersebut untuk membantu mereka atas kedustaan mereka. In kanu shadiqin, jika mereka adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Maka ayat ini adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap keingkaran-keingkaran, kedurhakaan-kedurhakaan, pembangkangan-pembangkangan orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apakah mereka sampai seberani itu karena mereka punya hujjah, punya argumentasi, punya kitab suci, punya janji dari Allah yang membenarkan tindakan mereka? Ya. Maka Allah tantang mereka di sini. Ayo datangkan. Kalau memang kalian punya hujjah, punya argumentasi, ada kitab suci yang kalian pegang, yang Allah turunkan kepada kalian, ya, atau kalian punya sumpah yang Allah berjanji kepada kalian akan apa yang kalian putuskan itu, coba datangkan. Ya, mereka tentunya tidak akan pernah bisa untuk mendatangkannya, karena semata-mata mereka berbuat kedurhakaan, keingkaran, pembangkangan tersebut karena hawa nafsu mereka, ya, karena akal pikiran mereka, bukan karena adanya argumentasi, adanya kitab suci atau janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang membenarkan mereka. Nah, dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya mengenai ayat-ayat yang tadi kita baca, yukhbiru ta'ala bima a'addahu lil muttaqin lil kufri wal ma'asi. Di sini Allah memberitakan apa yang Allah telah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa dan menjaga diri dari kekafiran dan kemaksiatan. Min anwa'in na'imi wal 'aisyis salim fi jiwari akramil akramin. Apa yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa berupa berbagai macam bentuk kenikmatan, kehidupan yang selamat di sisi Zat yang Maha Pemurah, yaitu di dalam Jannatun Na'im. Wa inna hikmatahu ta'ala la taqtadhi ay yaj'al al-muttaqina al-qanitina li rabbihim al-munqadina li awamirihi al-muttabi'ina maradhiyahu kal mujrimina alladhina awda'u fi ma'asih wal kufri bi ayatihi wa mu'anadati rusulihi
wa muharabati awliyaih. Hikmah Allah tidak menuntut bahwa Allah menjadikan orang-orang yang bertakwa, yang tunduk kepadanya, yang taat kepada perintah-perintahnya, yang mengikuti keridhaannya, seperti para pendosa yang larut di dalam kemaksiatannya, kekafiran kepada ayat-ayatnya, pembangkangan kepada Rasulnya, dan memerangi wali-walinya. Ya, itu kalau hukum Allah. Tapi hukum manusia yang berlaku sekarang dengan demokrasi, justru mereka menyamakan suara semua orang. Ya, lalu kita ikut-ikutan terlibat di dalam pesta pora demokrasi supaya kita mendapatkan pemimpin yang benar. Kan itu alasannya. Iya enggak? Kalau enggak nanti Ustadz dimanfaatkan sama orang-orang kafir, kita dapat pemimpin yang enggak benar. Masa iya mau mendapatkan pemimpin yang benar, pemimpin yang baik dengan cara yang apa? Yang tidak benar, cara yang batil, yang isinya adalah kekafiran dan pembangkangan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya paling tidak kita berusaha, Ustaz. Jangan memberikan ruang kepada mereka untuk memilihkan pemimpin yang buruk kepada kita. Lalu antum ikut serta di dalam perbuatan dosa itu. Emang suara antum berpengaruh? Berapa persen suara ahlus sunnah kalau dikumpulkan? Emang pengaruh? Ya. Belum lagi kepentingan-kepentingan asing yang bisa mengatur untuk hasil daripada pesta pora demokrasi tersebut. Memang antum milih pengaruh? Udahlah, ikut di dalam kebatilan, nggak ngaruh lagi. Yang suaranya kecil banget. Ya. Oleh karenanya, barakallahu fikum, para ulama kita mengajarkan untuk membina umat ini dengan dakwah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mendapatkan pemimpin yang benar, pemimpin yang islami, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, caranya seperti apa? Memperbaiki pribadi kita masing-masing, mulai dari cara yang simple, yang gampang, yang mudah, namun nanti kita akan memetik hasilnya. Kalaupun enggak kita, mungkin di masa anak-anak keturunan kita. Ya. Sadarkan kaum muslimin terhadap agamanya, buat mereka kembali kepada Islam. Tegakkan Islam itu pada diri kita masing-masing, kepada keluarga-keluarga kita, kepada masyarakat kita. Masyarakat yang islami, yang bertakwa kepada Allah, maka tidak akan lahir di tengah mereka pemimpin yang brengsek, yang tidak takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan melanggar agamanya. Yang akan lahir di tengah-tengah mereka adalah pemimpin yang baik, karena pemimpin itu adalah gambaran masyarakatnya. Ya. Nah, oleh karenanya, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, maka pilihannya ada pada antum. Ya. Apakah mau masih ikut pesta demokrasi seperti yang lalu-lalu, menjadikan suara orang yang bertakwa,
suara antum sama dengan suara para pendosa itu, atau kembali kepada hukum Allah, kembali kepada ajarannya. Kita yakin bahwasanya jalan yang paling benar untuk membangun umat ini dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang membawa kejayaannya adalah dengan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan demokrasi. Taib. Kemudian kata beliau, wa anna man dhanna annahu yusawwihim fi thawab fa innahu qad asaa al-hukm. Dan bahwasanya barang siapa yang menyangka Allah akan menyamakan mereka dalam hal ganjaran dan pahala antara orang yang bertakwa dengan orang yang berdosa, maka dia telah menghukumi dengan cara yang buruk. Wa anna hukmahu hukmun batil wa ra'yuhu fasid. Dan bahwa hukumnya adalah hukum yang batil dan pemikirannya adalah pemikiran yang rusak. Wa annal mujrimin idza da'u dzalik falaysa lahum mustanad. Dan para pendosa itu kalau mereka mengaku mereka punya hak yang sama, suara yang sama, bahkan pahala dan ganjaran yang sama seperti orang-orang yang bertakwa dan berpasrah kepada Allah, maka falaysa lahum mustanad, mereka itu tidak punya sandaran untuk ucapan mereka. La kitabun fihi yadrusun, mereka tidak punya kitab suci yang mereka pelajari. Wa yatsluna annahum min ahlil jannah, ya. Mereka tidak punya kitab suci yang mereka pelajari dan mereka baca bahwa mereka berhak termasuk dari penduduk surga. Wa anna lahum ma talabu wa takhayyaru, bahwa mereka berhak mendapatkan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka pilih. Wa laysa lahum 'indallahi ahdun wa yaminun balighatun ila yaumil qiyamah anna lahum ma yahkumun. Mereka tidak punya di sisi Allah janji dan sumpah yang berlaku sampai hari kiamat bahwa mereka berhak memutuskan apa yang mereka inginkan. Walaysa lahum syuraka'un wa a'wanun ala idraki ma talabu. Mereka tidak punya sekutu, tidak punya pembantu, penolong untuk menggapai apa yang mereka harapkan. Fa in kana lahum syuraka wa a'wanun falyatu bihim in kanu shadiqin. Kalau memang mereka punya sekutu, punya pembantu, penolong yang bisa membantu dan menolong mereka, falyatu bihim, coba datangkan mereka, in kanu shadiqin, jika mereka adalah orang-orang yang benar. Wa minal ma'lum anna jami'a dzalika muntafin falaysa lahum kitabun wala lahum ahdun 'indallahi fin najat wala lahum syuraka'u yu'inunahum fa'ulima anna da'wahum batilah wa fasidah. Dan sudah diketahui bahwa semua itu tidak ada. Mereka tidak punya kitab suci yang Allah turunkan tentang hal tersebut. Mereka tidak punya janji di sisi Allah bahwa mereka akan selamat, dan mereka juga tidak punya para penolong yang akan membantu mereka. Maka kesimpulannya bahwa klaim mereka itu adalah batil dan rusak. Nah, wa qauluh, dan firman Allah, salhum ayyuhum bidzalika za'im, tanyakan kepada mereka siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Maksudnya ayyuhumul kafilu bihadhihi ad-da'wa allati tabayyana butlanuha, siapa yang bertanggung jawab atas klaim ini yang tampak kebatilannya. Fa innahu la yumkinu ahadan ayyatasaddara biha wala yakunu za'iman fiha, karena tidak mungkin seorang pun berani tampil dengan pengakuan seperti itu dan bertanggung jawab atas hal tersebut, karena jelas kebatilannya. Sebab bagaimana mungkin orang-orang yang berpasrah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, seperti para pendosa yang durhaka dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dalam demokrasi, suara terbanyak adalah barometer kebenaran, sehingga yang
dipilih adalah yang memperoleh suara terbanyak. Sementara di dalam Islam mengikuti suara terbanyak itu sering sekali membawa kepada kesesatan. Allah mengatakan wa in tuti' aktsaru man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti mayoritas orang di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Makanya ketika Allah memuji orang-orang yang bertakwa kepadanya, orang-orang yang mengingatnya, orang-orang yang bersyukur kepadanya, selalu Allah menggunakan jumlah minoritas. Sedikit hambaku yang bersyukur, sedikit hambaku yang mau mengambil peringatan, sedikit, selalu sedikit. Maka kalau yang berlaku adalah hukum demokrasi, orang-orang yang minoritas ini selalu dikalahkan. Suara mereka tidak akan didengar. Sehingga yang berkuasa, yang memimpin adalah para pendosa. Sebab yang diambil, yang dipilih, yang dipegang adalah suara terbanyak, suara mayoritas. Apakah yang seperti ini sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Sementara pembela-pembela kebenaran itu tidak pernah banyak jumlahnya sepanjang masa dan sepanjang waktu. Ya. Terutama di tengah-tengah umat ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa akan ada ta'ifah. Ta'ifah itu adalah sekumpulan kecil, sekelompok kecil dari umatku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahirina 'alal haqq, yang mereka itu membela kebenaran, la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka atau orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik, sampai datangnya perintah Allah yaitu hari kiamat, dan mereka senantiasa teguh di atas prinsip itu, membela kebenaran. Tapi jumlahnya ta'ifah, kelompok kecil. Ya. Maka jangan pernah bersedih hati dengan jumlah yang sedikit, karena begitulah sifat dari kebenaran. Kebenaran selalu memihak kepada pihak minoritas yang mau mengikuti ajaran Allah dan membela kebenarannya. Orang-orang yang mengikuti kebenaran ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat banyak kalau sedang ngumpul. Tapi kalau sudah kembali ke tempatnya masing-masing, kita ini seperti orang asing. Jumlahnya kecil dan sedikit. Makanya salah satu istilah bagi ahlus sunnah adalah al-ghuraba, orang-orang asing. Kenapa mereka asing? Karena mereka tidak sama dengan kebanyakan manusia. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi, berbahagialah orang-orang yang asing tersebut. Siapa mereka? Nabi mengatakan alladzina yuslihun inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang selalu mengadakan perbaikan di tengah-tengah kerusakan manusia, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Allah berfirman di ayat selanjutnya, baca. Yauma yuksafu an sabbihu wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ingatlah pada hari ketika bertes disikapkan dan mereka disuruh untuk bersujud,
maka mereka tidak mampu. Khasyiatan absaruhum haquhum billah faqad kanu yud'auna ila sujudi fahum salimun. Pada mereka tertunduk di bawah diliputi kehinaan dan sungguh di dunia mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan. Nah, ayat ini yaitu firman Allah tabaraka wa taala pada ayat ke-42 dari surat Al-Qalam, yauma yukshafu an saqin, pada hari itu disingkap dari betis, wa yud'auna ila sujud, dan mereka diseru untuk sujud, fala yastati'un, maka mereka tidaklah mampu, mereka tidaklah bisa. Ini satu-satunya ayat di dalam Al-Quranul Karim yang salaf berselisih terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, dan yang semaknanya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Jadi di dalam ayat ini salaf berselisih apakah yang dimaksud yukshafu an saqin, disingkapkan dari betis, itu kalau kita terjemahkan. Apakah yang dimaksud di sini betis adalah betisnya Allah? Atau yang dimaksud dari ayat ini yang disingkap adalah kedahsyatan hari kiamat? Sehingga terbelah menjadi dua pendapat di kalangan ahli tafsir dari sejak masa salaf. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah terkait dengan ayat yang barusan kita baca. Nah, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan sebagaimana dalam As-Sawa'iqul Mursalah, kata beliau, min aina fi zahiril Qur'an anna lillahi saqan, dari mana pada zahir Al-Quran bahwasanya Allah mempunyai betis. Ya, saq kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita artinya betis. Wa laysa ma'aka illa qauluhu ta'ala, engkau tidak punya melainkan hanya satu firman Allah Ta'ala, yaitu surat Al-Qalam ayat ke-42, yauma yukshafu an saqin, pada hari disingkapkan dari betis. Was-sahabatu mutanazi'una fi tafsiri hadhil ayah, para sahabat itu berbeda pendapat di dalam menafsirkan ayat ini. Halil muradul kashfu an syiddah, apakah yang dimaksud adalah disingkapkan kedahsyatan pada hari kiamat tersebut? Awil muradu biha, atau yang dimaksudkan dengan ayat ini anna Rabba ta'ala yakshifu an saqih, atau yang dimaksudkan dengan ayat ini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menyingkap betisnya. Wala yuhfadhu minas sahabah wat tabi'in niza'un fima yudhkar
annahu minas sifat am la fi ghairi hadzal mawdhi'. Dan tidak pernah diketahui dari sahabat dan tabi'in ada perbedaan pendapat mengenai ayat yang disebutkan, apakah ayat itu berbicara tentang sifat Allah atau tidak selain di tempat ini. Maksudnya selain dari ayat ini. Hanya pada ayat ini saja sahabat berbeda pendapat. Perhatikan. Ini yang ngantuk-ngantuk jangan sampai salah dengar. Ya, ini masalahnya sensitif. Ya. Salah dengar nanti nukilkan katanya Ustadz pengajian kemarin begitu, ternyata dia yang ngantuk. Nah, ini perhatikan. Ya. Di sini apa yang diperselisihkan oleh as-sahabah radhiyallahu anhu dan juga at-tabi'in. Ya, kita harus tahu duduk masalahnya. Jadi ayat ini coba antum perhatikan. Apakah ayat ini tegas mengatakan Allah menyingkap betisnya? Apa bunyinya ayat tadi? Yauma yukshafu an saqin, pada hari disingkapkan dari betis. Betisnya Allah atau bukan? Di sini tidak disandarkan kepada Allah. Bahkan disebutkan dengan isim nakirah yang umum. Ya, disingkapkan dari betis. Tidak dikatakan bahwa betis itu adalah betisnya Allah. Inilah yang kemudian menjadikan para salaf berselisih. Ya. Sebagian salaf mengatakan itu yang disingkap adalah betisnya Allah. Sebagian mengatakan enggak. Dalam bahasa Arab itu biasa digunakan kalimat ini ya untuk menunjukkan bahwa sebuah kedahsyatan dihilangkan, dilenyapkan, disingkap, diangkat. Ya. Misalnya Arab itu biasa mengatakan takshiful harbu an saqih, peperangan itu menyingkap kedahsyatannya. Ya. Jadi kalimat takshiful harbu an saqih maksudnya adalah an syiddati, peperangan itu menyingkap kedahsyatannya. Itu biasa dalam kalimat Arab. Jadi bukan betis. Ya, peperangan mana punya betis? Iya kan? Emang perang punya betis, betisnya siapa gitu? Kan enggak. Jadi itu biasa dalam kalimat Arab. Makanya kemudian mereka berselisih dalam memahami ayat ini, karena memang ayat ini tidak terlihat tegas mengatakan bahwa betis itu disandarkan kepada Allah. Hanya dikatakan ansaqin, disingkapkan dari betis, tidak disandarkan secara jelas kepada Allah. Namun yang mengatakan bahwasanya betis di situ adalah betisnya Allah, ya, mereka beralasan karena ada hadis di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ya, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan fayakshifur rabbu an saqih, maka Allah pada hari itu menyingkap betisnya. Fayakhirruna lahu sujjada, maka mereka pun tersungkur sujud kepadanya. Ya. Maka kalau kita lihat penjabaran hadis ini persis seperti penjabaran ayat. Memang di ayat tidak disebutkan bahwa betis itu disandarkan kepada Allah, tapi dalam hadis ini jelas sekali lafadznya. Nabi mengatakan fayakshifur rabbu an saqih, Allah menyingkap betisnya. Fayakhirruna lahu sujjada, maka mereka pun tertunduk sujud kepadanya. Nah,
Kita lanjutkan pernyataan Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi kita tahu duduk masalahnya, kenapa para salaf berbeda pendapat. Qala walaysa fi zahiril Qur'an ma yadullu ala anna dzalika sifatun lillah. Tidak ada di dalam zahir Al-Qur'an sesuatu yang menunjukkan bahwasanya itu adalah sifatnya Allah. Artinya betisnya Allah. Li'annahu subhanahu lam yudhifis saqa ilaih. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyandarkan betis dalam penyebutan ayat kepadanya. Wa innama dzakarahu mujarradan 'anil idhafah munakkara. Hanya saja Allah sebutkan ya tanpa penyandaran dan dalam bentuk isim nakirah yang bersifat umum. Walladzina athbatu dzalik sifatan, dan orang-orang yang menetapkan itu sebagai sifat bagi Allah, kal yadain seperti kedua tangan, wal isbi seperti jari yang disandarkan kepada Allah, lam ya'khudhu dzalika min zahiril Qur'an. Mereka tidak mengambil hal itu dari zahir Al-Qur'an. Wa innama athbatuh, hanya saja mereka menetapkannya bi hadithi Abi Sa'idin Al-Khudri al-muttafaq ala sihhatih, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang disepakati kesahihannya, karena memang di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Wa huwa haditsus syafa'ah at-tawil, yaitu hadis tentang syafaat yang panjang. Wa fih, dan di dalamnya disebutkan fayakshifur rabbu an saqih fayakhirruna lahu sujjada, maka Allah menyingkap betisnya dan mereka tersungkur sujud kepadanya. Nah, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kalau bukan karena hadis ini, maka secara bahasa kita akan menerjemahkan, akan menafsirkan ayat itu bahwa yang disingkap adalah kedahsyatannya, karena itu biasa di dalam lughatul Arab. Tapi masalahnya di sini, ketika ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cukuplah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penafsiran dari ayat Al-Qur'an. Nah, ya, lengkapnya hadis itu lebih kurang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakshifu rabbuna an saqih. Ya. Tuhan kita menyingkapkan betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minah. Maka setiap orang yang beriman, baik laki ataupun perempuan, sujud kepadanya. Mereka mengenali Allah dengan Allah menyingkapkan betisnya, maka mereka sujud kepada Allah, baik laki ataupun perempuan, selama dia beriman kepada Allah. Fayabqa kullu man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'ah, maka tertinggallah setiap orang yang sujud ketika di dunia ini karena riya atau karena popularitas. Fayadhhabu liyasjud, maka dia pergi untuk sujud kepada Allah. Fayaudu dhahruhu tabqan wahida, maka punggungnya itu kembali seperti satu lantai. Maksudnya punggungnya itu kaku. Di dalam sebagian riwayat dikatakan seperti punggung sapi yang nggak bisa digerakkan. Kalau punggung kita kan elastis, ya, bisa dipakai rukuk, bisa dipakai sujud. Nah, mereka yang sujudnya bukan karena Allah, hari kiamat nggak bisa sujud kepada Allah. Punggungnya itu kaku, ya. Terutama orang-orang munafik yang sholatnya karena riya. Nah, maka mereka tidak akan bisa sujud kepada Allah. Demikian pula orang-orang kafir, mereka tidak akan bisa sujud. Makanya Allah katakan di dalam ayat yang selanjutnya, ya, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, pandangan mereka tertunduk dan mereka diliputi kerendahan, kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujud
wa hum salimun. Mereka dahulu pernah diseru untuk sujud dalam keadaan mereka sehat ketika di dunia, tapi mereka enggak mau sujud. Maka di hari kiamat, ya, ketika mereka ditimpa oleh kerendahan dan kehinaan, bagaimana mungkin mereka bisa sujud? Di dunia aja ketika mereka dalam keadaan sehat, selamat, enggak mau sujud, apalagi di hari kiamat, walaupun mereka mau untuk sujud, mereka tidak akan bisa sujud. Nah, jadi kembali kepada penafsiran ayat tadi, ya, maka ayat tadi yang disingkap adalah betisnya Allah Subhanahu wa taala, karena adanya hadis Abi Sa'id Al-Khudri di dalam As-Sahihain. Nah, dan kita kembali kepada kaidah ahli sunnati wal jamaah fi sifat, bahwasanya Allah mempunyai sifat yang layak bijalalihi wa azamatihi, yang sesuai dengan kemuliaannya dan keagungannya, ya, yang sempurna tanpa kekurangan sedikit pun. Tentunya tidak sama dengan sifatnya makhluk. Maka jangan kita bayangkan dan jangan kita pertanyakan bahwa betisnya Allah seperti betisnya kita. Bagaimana Ustadz? Jangan tanya. Ya. Terus nggak pakai terus. Pokoknya begitu. Wes manut wae. Ya, beriman saja bahwasanya Allah mempunyai betis. Bagaimana? Nggak usah tanya. Ya, dikandani ngeyel. Ya, ahlul bid'ah itu karena ngeyel, ya, akhirnya mereka pikirkan, wah, kenapa mereka menolak sifat-sifat Allah? Karena mereka bayangkan bahwa sifat-sifat Allah itu seperti sifatnya makhluk. Padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, wa huwas samiul basir. Ya. Maka biarkan seperti yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul was su'alu anhu bid'ah akhriju hadzal mubtadi'. Ya. Bahwa tentang tingginya Allah di atas arsy itu perkara yang diketahui maknanya, maklum. Wal kaifu majhul, bagaimana hakikatnya majhul, tidak diketahui. Ya. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentangnya adalah bid'ah. Kenapa bid'ah? Masa nggak boleh tanya tentang agama? Kenapa beliau katakan ini bid'ah? Iya, karena kalau seandainya bertanya-tanya tentang bagaimana hakikat sifat Allah adalah perkara yang diajarkan, perkara yang disyariatkan, perkara yang diperbolehkan di dalam agama Allah, maka salaf, sahabah radhiyallahu anhum, ya, demikian pula generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in pasti akan bertanya. Ya. Masa iya enggak terbetik di dalam benak pikiran mereka untuk bertanya bagaimana hakikat daripada sifatnya Allah? Tapi karena itu memang tidak disyariatkan dan tidak boleh bertanya, ya, sebab tidak diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan tidak pula diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai bagaimana hakikatnya, maka tidak boleh tanya. Tanya itu adalah bid'ah. Ya. Karena faktor pendorongnya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya itu ada, tapi mereka nggak mau bertanya karena memang tidak boleh. Kalau ada orang yang mencoba untuk tanya-tanya, maka perbuatannya adalah bid'ah. Maka orang yang bertanya kepada Al-Imam Malik pada saat itu, beliau katakan akhriju hadzal mubtadi', keluarkan ahli bid'ah ini. Ya, dikeluarkan dari pengajian. Jadi kalau ada yang tanya-tanya tentang bagaimana hakikat sifat Allah, kita keluarkan dari majelis ini. Akhriju hadzal mubtadi'. Ya. Baik, barakallahu fikum. Dan ayat ini dipakai oleh
orang-orang yang suka mentakwil sifat Allah dari kalangan al-Asy'ariyah untuk berdalil bahwasanya salaf pun mentakwil. Ya. Maka antum akan dapati ustadz-ustadz viral sebagian dari mereka yang memang Asy'ari akan berdalil dengan ayat ini dan ayat yang kelihatannya hampir sama, bahwasanya salaf juga mentakwil. Kata mereka salaf tidak mentakwil. Lah ini ayatnya salaf mentakwil. Buktinya apa? Sebagian salaf mengatakan bahwa ayat ini yang disingkap itu bukan betisnya Allah, tapi yang dimaksud dengan betis di situ adalah kedahsyatan hari kiamat. Itu kan takwil. Ayatnya kan jelas, sak itu betis artinya. Tapi kenapa dimaknakan dengan syiddah? Itu kan takwil namanya. Kenapa dimaknakan dengan kedahsyatan? Itu kan takwil. Gimana ngejawabnya? Pak Dar. Ini ahli syubhat, menghadapi ahli syubhat. Hah? Gimana ngejawabnya? Wah, antum bakal kena syubhat kalau begini. Iya bener juga ya katanya ya. Wah ini nggak bener ini, orang-orang ini kenapa kita nggak boleh takwil? Salaf aja mentakwil kok. Apa jawabannya? Jawabannya sudah diajarin tadi, gampang jawabnya. Coba ingat-ingat yang sudah saya jelaskan tadi. Ada hadiah kita nggak? Buku. Jelas, cuma kata kuncinya belum ketemu. Kata kuncinya belum ketemu. Jelas, pemaparannya juga jelas. Kata Iya. kuncinya apa ya kira-kira? Tadi sudah kita jelaskan kenapa salaf. Maka saya jelaskan tadi duduk masalahnya. Kenapa salaf sampai berselisih pendapat? Ya. Kenapa sebagian menafsirkan ayat ini bahwasanya yang disingkap itu adalah kedahsyatan, padahal kan ayatnya jelas. Yukshafu an saqin, disingkap dari betis. Kenapa mereka mengatakan disingkap dari sebuah kedahsyatan? Karena secara bahasa begitulah Arab menggunakan kalimat ini. Jadi sebenarnya salaf itu bukan mentakwil, ini memang penggunaan secara bahasa. Zahir lafadznya digunakan oleh Arab dari masa lampau itu dengan makna kedahsyatan. Jadi nggak ada takwil di sini. Ini memang penggunaan bahasanya begitu. Paham ya? Kalau takwil itu apa artinya? Yaitu mengalihkan makna sebuah ucapan dari zahirnya kepada makna yang lain. Iya kan? Nah, kalau di sini tidak ada pemindahan makna dari zahir lafadz. Karena memang zahir lafadznya begitu artinya secara penggunaan bahasanya, nggak ada takwil. Siapa bilang salaf mentakwil? Ya. Mereka biasa menggunakan bahasa ini dengan makna seperti itu. Jadi ini memang zahir dari bahasanya, bukan memindahkan maknanya dari zahir lafadz kepada makna yang lain. Kalau begitu itu takwil seperti yang mereka lakukan. Ya, istiwa kata mereka artinya bukan tinggi di atas arsy tapi berkuasa. Padahal istiwa itu tidak pernah maknanya berkuasa. Istiwa itu maknanya adalah ala wartafa'a, artinya tinggi. Sebagian ulama memaknakan dengan istaqarra, bersemayam. Tapi itu bukan penafsiran salaf. Yang ada di kalangan salaf hanya ala wartafa'a, artinya tinggi di atas arsy. Ya. Kata mereka istawa itu adalah istaula, mereka tambahi hurufnya. Istawa mereka tambahi lamnya, jadi istaula artinya berkuasa. Nah, ini memindahkan makna zahir lafadz kepada makna yang lain, maka disebut dengan takwil. Sebenarnya nggak tepat juga kalau dikatakan takwil, karena takwil itu kalau dengan dalil
itu disebut tafsir. Takwil itu sama dengan tafsir kalau menggunakan dalil. Ketika kita pindahkan sebuah makna dari zahir lafadznya kepada makna yang lain karena sebuah dalil, dikatakan takwil. Dengan kata lain, tafsir. Nah, yang mereka perbuat ini sebenarnya bukan takwil. Yang mereka perbuat ini adalah tahrif. Namanya tahrif. Apa tahrif itu? Penyelewengan makna. Karena nggak ada dalilnya. Ya. Maka apa yang menunjukkan bahwa takwil itu adalah tafsir? Ya. Contohnya adalah apa yang datang di dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, di mana ketika turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath, ya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apa dalam lanjutan ayatnya? Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, dan manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah terhadap Rabbmu dan minta ampunlah, innahu kana tawwaba. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'awwilu hadhihi surah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakwil surat ini. Maksudnya mentakwil surat ini, mentafsirkan surat ini dengan pada setiap kali ruku' dan sujud beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdikallahumma ghfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Beliau memperbanyak membaca ini di akhir-akhir dari umurnya, dari kehidupannya. Karena perintah Allah pada surat tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Karena surat ini menunjukkan dekatnya ajal beliau. Sebab Islam sudah ditolong oleh Allah, manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Maka surat ini menunjukkan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mentakwil, artinya mentafsir surat ini dengan mengamalkan, memperbanyak pada setiap rukuk dan sujudnya membaca subhanakallahumma wa bihamdikallahumma ghfirli. Nah, jadi yang mereka lakukan itu sebenarnya bukan takwil tetapi tahrif. Namanya tahrif, menyelewengkan makna dari zahirul lafz. Nah, seperti perbuatan ahlul kitab, orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadhi'. Ya, orang-orang ahlul kitab itu Allah katakan mentahrif, menyelewengkan kalimat-kalimat Allah dari tempatnya. Baik. Jadi jawabannya jelas ya, bahwa salaf tidak mentahrif atau mentakwil dalam istilah mereka. Karena sungguhnya salaf memaknakan ayat ini dengan syiddah karena penggunaannya secara bahasa. Memang begitulah zahir lafadznya secara bahasa mereka maknai demikian. Bukan karena mereka menyelewengkan maknanya dari zahir lafadznya seperti tahrif yang diperbuat oleh ahlul bid'ah dari kalangan al-asy'ariyah. Baik, kita berhenti dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ada yang mau bertanya? Silakan. Satu atau dua? Satu-satu boleh. Satu-satu aja. Boleh dua, tapi maksudnya satu-satu. Jangan direnteng langsung dua gitu. Supaya lebih baik. Tadi dibahas yang pertama masalah Taubah, tadi kebetulan saya jadi ingat pertama. Nah, Untuk ayat 60
tentang mengolok-olok, kemudian Allah memutuskan di ayat ke-60-66 itu janganlah kamu minta maaf karena engkau La ta'tadiru ya qad kafartum ba'da imanikum. kamu telah kafir setelah beriman. Ini mohon penjelasan karena kadang-kadang juga banyak orang-orang kita ini di antara kita ini bersendaguna tentang agama, padahal Allah mengancamnya seperti itu. Mohon penjelasan atau diberi contoh dengan sebaiknya seperti apa kita untuk yang terkini atau secara kontemporer sekarang. Ini yang pertama. Yang kedua, saya tadi juga bingung. Sudah jelas tentang bagaimana pemilu di hadapan kita, gitu. Memilih tiga-tiganya. Kita memang tidak memilih atau tidak mau penjelasan. Kalau Ustaz mengatakan tak usah memilih, ya sudah saya tak usah memilih. Saya ikut Ustaz. Masya Allah. Antum ngasih beban ke ana berarti. Baik, barakallahu fiik. Mengenai pertanyaan yang pertama, kita tahu dari prinsip agama kita dan dijelaskan oleh para ulama, salah satu sebab yang membawa kepada kemurtadan adalah mengolok-olok, mempermainkan, menjadikan agama sebagai bahan sendagurau ataupun tertawaan. Wa hadza ma'ruf. Ya. Sesuatu yang diketahui oleh para penuntut ilmu agama dari dahulu sejak masa lampau sampai sekarang. Sehingga tidak boleh kita menjadikannya sebagai bahan olokan, ejekan, sebagai bahan sendau gurau, sebagai candaan, tertawaan, ya, karena itu melecehkan agama ataupun syiar-syiar agama. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah ketakwaan hati. Fa innaha min taqwal qulub. Sungguhnya itu adalah ketakwaan hati. Nah, kalau di zaman sekarang ini yang biasa menggunakan candaan itu biasanya stand up comedian, ya, dijadikan candaan gurauan, ya. Oleh karenanya ini sebenarnya adalah sebab daripada kemurtadan, ya, apabila mengandung pelecehan terhadap agama. Dan kejadian dari ayat yang kita baca tadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di kalangan orang-orang munafik itu mereka memperbincangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan hal-hal yang tidak baik. Kata mereka, kami tidak pernah melihat orang yang paling rakus perutnya, paling dusta lisannya, dan paling penakut ketika bertemu dengan musuh melainkan mereka itu. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika ayat ini turun, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, katakanlah apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap rasulnya kalian berolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian mencari-cari alasan karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian, ya. Jadi candaan mereka ini, omongan mereka ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sebagian sahabat yang sempat mendengarnya. Maka turunlah ayat, ya. Allah memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari atas 7 langit sana. Maka mereka orang-orang munafik tadi bergegas untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta maaf. Apa kata mereka? Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Hanya saja yang kami lakukan itu kami terlalu larut di dalam pembicaraan kami dan kami hanya bermain-main, enggak sungguh-sungguh. Ya. Maka Allah katakan la ta'tadhiru
qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian mencari-cari alasan, karena sungguhnya kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Maka jangan karena pekerjaan, jangan karena hanya ingin mendapatkan profit, cuan, hanya karena konten, agama dijadikan permainan, olok-olokan. Ya sampai mereka buat acara konten di channelnya itu namanya login gitu. Ya. Jadi seolah-olah nggak ada, supaya Islam ini kelihatan lebih damai, sahabat, toleran. Nggak usah kamu buat acara-acara begitu, nggak usah kamu permainkan dengan candaan-candaan agama dijadikan bahan tertawaan seperti itu. Islam itu sudah agama yang damai, ya, agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang membawa rahmat bagi segenap alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai kasih sayang terhadap segenap alam. Maka apapun alasannya pelecehan terhadap agama dijadikan sebagai candaan, bahan tertawaan, itu sebab daripada kemurtadan. Ya. Kecuali kalau dia memaksudkan dengan omongannya bukan agamanya tapi orangnya. Misalnya ada orang yang ketika kita lewat dia bersuara seperti kambing, mbek gitu. Kafir nggak dia? Murtad nggak dia? Nah ini dilihat. Ya, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, kalau yang dia lecehkan itu, yang dia jadikan candaan dan tertawaan itu adalah agamanya, maka dia kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau yang dia candai, yang dia lecehkan adalah orangnya yang dia tidak sukai, maka tidak sampai keluar dari Islam, tapi perbuatannya tidak pantas. Nah, seperti itu. Maka barakallahu fikum, ya. Kita harus mengajari umat ini dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanggung jawab kita semua. Makanya tidak akan pernah kondisi akhir zaman itu semakin lama semakin ringan tantangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, ma ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang suatu masa melainkan yang setelahnya lebih berat, lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ya. Dulu kita mana kenal ada stand up komedian dan yang semacamnya itu. Dulu paling ada Lenong kayak gitu kan ya. Ya apa? Sri Mulat dan sebagainya. Sekarang ada namanya stand up komedian yang isinya sebagian ya menjadikan agama sebagai candaan. Yang stand up itu orang Kristen tapi dengan menggunakan jokes-jokes terkait dengan Islam. Ya, bahkan ada yang Islam juga dijadikan guyonan, dijadikan tertawaan. Allahul musta'an. Nah, maka kita harus, terutama anak-anak kita, generasi-generasi muda kita harus jaga dari tontonan-tontonan yang tidak baik. Ya. Disinilah pentingnya untuk mengajari agama, akidah yang benar, prinsip yang benar kepada generasi-generasi muda. Apa istilahnya sekarang? Gen Z, ya. Nah, sehingga mereka terdidik dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu Pak. Barakallahu fiik. Nah.
Yang kedua tadi Ustaz. Ada. Arena apa? Baik. Dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, sebenarnya kita sudah tahu apa yang harus kita perbuat. Ya betul. Jelaskan ya. Ya. Kita tidak bisa mengatakannya secara lebih Eksplisit. konkret terkait dengan pemilu 2024, khawatir ada konsekuensi-konsekuensi hukum Oke. di negara kita. Ya. Sebenarnya memilih itu kan hak, bukan kewajiban. Hak boleh diambil, boleh tidak. Yang namanya kewajiban itu yang harus dilaksanakan. Sekarang kalau ditanya memilih itu hak atau kewajiban? Hak. Kalau hak kan bebas. Tapi sekarang terbalik. Ya. Kalau orang tidak mengambil haknya malah dicela. Ya kenapa dicela? Itu kan hak, bukan kewajiban gitu. Ya. Katanya demokrasi, tapi orang dipaksa. Katanya ada kebebasan berpendapat, tapi giliran yang disuarakan adalah kebenaran, semuanya protes. Nah, inilah masalah kita. Karena memang prinsip-prinsip demokrasi yang disuarakan oleh orang-orang kafir barat itu bukan untuk membela Islam. Itu untuk kepentingan mereka. Sama seperti HAM, hak asasi manusia. Kalau yang dilanggar hak asasinya adalah orang-orang kafir, walaupun 1-2 orang, mereka teriak-teriak. Tapi kalau kaum muslimin yang nyawanya dihabisi secara massal, ribuan, semuanya tutup mulut. Nggak ada teriak-teriak HAM. Karena memang ini semua adalah propaganda mereka. Kita aja yang terlalu naif sebagai umat Islam, ya, termakan dengan propaganda-propaganda tersebut. Nah, Allahul Musta'an. Sebagian orang mengatakan, ya kan ada fatwa ulama, kalau kita dihadapkan kepada pilihan yang baik dan kurang baik, maka kita memilih yang baik supaya yang naik adalah yang baik. Maka kita ikut pemilu untuk supaya yang naik adalah yang baik. Coba perhatikan fatwa-fatwa tersebut. Ya. Ikut pemilu itu difatwakan oleh para ulama idza tarajjahatil maslahah. Kalau kemaslahatannya itu memang benar-benar kuat. Sekarang makanya saya katakan tadi, pengaruhnya apa sih suara antum ikut memilih? Emang pengaruh? Memang antum bisa memenangkan satu calon. Kalau seandainya semua salafiyin, berapa jumlahnya? Persentasenya berapa di Indonesia? Ahlus sunnah itu. Ada 10%? Kita dan sesama Islamnya tidak sampai. Mana ada 10%? Dari 200 berapa sekarang? 200 juta. 270-an juta ya. Ada kita 10%? Nggak ada. Berapa jumlahnya? Ya. Tapi kalau ada ustadz kibar yang buat acara muhadharah, buktinya Masjid Agung penuh ustadz. Oh, daurah syekh penuh Masjid Agung gitu kan. Ya berapa jumlah? Kalau dibandingkan yang nyoblos di Indonesia. Ya, sehingga kalau antum ikut dalam dosa ini, udahlah nggak ngaruh, antum juga membenarkan kebatilan. Sedangkan fatwa-fatwa ulama itu apabila idza tarajjahatil maslahah, apabila memang maslahatnya itu kuat, antum punya pengaruh. Memang kalau kita nggak milih, ya ini akan terpilih jelas karena suara kita pengaruh. Akan terpilih wakil yang pemimpin yang buruk. Lah ini kita milih nggak ngaruh. Ngapain? Ya. Terus yang kedua, belum lagi semua ini adalah dunia politik, permainan. Ya, yang menang adalah ya tahu sendirilah kepentingan politik.
yang terkait dengan pihak-pihak tertentu yang kita nggak tahu entah bagaimana sistem permainannya, entah apa yang ada di belakangnya. Wallahu a'lam bissawab. Allah yang maha tahu dengan semua apa yang terjadi di baliknya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Ahlus Sunnah tidak memusingkan diri dengan hal-hal yang seperti itu. Yang selamat bagi kita, ya udahlah, urusin aja diri sendiri, keluarga. Amalkan Islam dengan sebaik-baiknya. Kita sebarkan dakwah sunnah di tengah-tengah masyarakat kita. Barakallahu fikum. Mungkin itu. Ada yang lain yang mau bertanya? Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Itu ayat 42 Ustaz. Yauma yuksaku ansaku wa yud'auna ila sujud. Apakah kalau mau baca ini terus tepat pada waktu ila sujud itu kita harus sujud itu Ustaz? Mohon penjelasan. Setahu saya ini bukan salah satu ayat yang disunnahkan untuk kita sujud. Nah, jadi kita sujud hanya pada ayat-ayat yang dicontohkan di dalam sunnah bahwa kita sujud. Itu pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Jadi kalau sudah ada apa itu ayat sujud itu kita tidak usah sujud gitu. Kita sujud kalau ada contohan sunnahnya Nabi SAW ketika membacanya sujud. Sujud tilawah namanya. Iya, gitu. Ya. Maka itu yang paling tepat, itu yang paling kuat pendapatnya insya Allah. Jadi tidak pada setiap ayat yang mengandung kata sujud. Kita sujud kalau memang ketika membaca ayat itu Nabi SAW sujud. Barakallah. Ustaz, saya mau sudah. Kalau waktu bacaan tafsir itu Ustaz ya, jangan sampai bergelombang banyak itu. Dua ayat langsung diterangkan, terus yang tidak paham harus tanya gitu Ustaz. Ya, ayo. Yang nggak paham jangan diam. Ya Pak? Yang nggak paham nggak boleh diam. Ya. Harus tanya. Ya, tanya gitu. Nah, barakallahu fiik. Ya. Setuju, saya setuju. Setuju ya? Setuju. Ya. Jazakallah. Iya, ini meneng wae. Iya. Paham atau bisa, enggak? Kalau Iya. bisa baca gitu. Yang jadi Biar lebih, ya. masya Allah. Nah, Ya. nanti kita gilir berarti. Baik, khair insyaallah. Nah, baik, ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.